Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan peringatan. Kali ini ancaman diberikan ke Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello. Trump menegaskan Cabello akan menjadi target selanjutnya jika menentang tuntutan Amerika Serikat. Jika menghambat kepentingan Washington, Cabello juga berisiko menghadapi ekstradisi ke New York. Peringatan keras itu disampaikan pemerintahan Trump agar Cabello tunduk. Bahkan Amerika Serikat berharap Cabello bersedia bekerja sama demi menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa transisi. Dilaporkan sebelumnya Cabello ini menjadi penghalang ambisi Trump untuk menguasai Venezuela. Terkait hal itu, Washington mempertimbangkan langkah selanjutnya. Salah satunya mendorong Cabello ke pengasingan setelah masa tugas jangka pendeknya berakhir. Dilaporkan selain Cabello, Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez disorot sebab Padrino dinilai memegang peran krusial dalam mengendalikan angkatan bersenjata untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Perbedaannya dengan Cabello, Padrino dinilai akan memenuhi tuntutan Washington. Menteri Dalam Negeri Kehakiman dan Perdamaian Diosdado Cabello menjadi sorotan selesai Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, digulingkan. Dilaporkan Cabello menjadi rintangan terbesar bagi ambisi Donald Trump untuk mewujudkan negara penghasil minyak yang stabil dan ramah terhadap Amerika Serikat. Dilansir dari aljazira.com pada Kamis 8 Januari, Cabello kini muncul sebagai tokoh kunci dalam kepemimpinan yang dibangun oleh Maduro. Pihaknya merupakan sekutu lama Maduro dan pendahulunya Hugo Chavez. Sejumlah analisis menyatakan Cabello adalah orang yang paling berkuasa di Venezuela saat ini, kendati Delcy Rodriguez secara resmi mengambil alih sebagai presiden sementara negara itu. Sebagai informasi, Cabello lahir di El Furriel, di negara bagian Monagas di timur laut Venezuela. Pihaknya memiliki latar belakang di bidang teknik, termasuk gelar pasca sarjana dari Universitas Andrés Bello. Dilaporkan ia menjabat posisi di bawah Hugo Chavez yang berkuasa dari 1999 hingga kematiannya pada tahun 2013. Setelah Chavez berkuasa, Cabello membantu mendirikan organisasi masyarakat sipil Akar Rumput Pro Chavez. Diketahui ormas itu dikenal sebagai lingkaran Bolivarian. Ormas itu dibentuk bertujuan untuk memberdayakan pekerja dan kaum miskin. Pihaknya menjabat sebagai ketua Majelis Nasional ketika Chavez meninggal pada tahun 2013. Menurut konstitusi Venezuela, Cabello menjabat sebagai presiden sementara selesai Hugo Chavez meninggal. Namun peran tersebut justru diberikan kepada Maduro hingga akhirnya ia tetap berkuasa selama lebih dari 1 dekade. Venga por mí. Last night, on the order of the President of the United States, Aquí lo esperan Miraflores. and in support of a request from the Department of Justice, No se tarde en llegar. the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello mengungkap ada 100 korban meninggal dalam operasi senyap penangkapan eks-presiden Nicolas Maduro oleh pasukan Donald Trump. Data tersebut dibagikan Mendagri Cabello pada Rabu 7 Januari 2026 malam waktu setempat. Dilaporkan sebagian besar tim pengamanan Maduro tewas secara keji. Sementara itu 32 anggota militer dan intelijen mereka di Venezuela turut menjadi korban. Cabello menyebut saat penggerebekan Maduro mengalami cedera kaki dan sang ibu negara Cilia Flores cedera di bagian kepala. Diketahui operasi penjemputan paksa Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari lalu juga dinilai sebagai ajang pamer armada militer Angkatan Udara Amerika Serikat. Pasalnya, operasi ini melibatkan jet tempur siluman untuk menguasai langit, pesawat pengacau pertahanan udara musuh, termasuk drone pengintai rahasia dan satelit yang memberikan informasi intelijen secara real-time. Langkah ini dianggap sebagai pencapaian besar bagi perusahaan pertahanan Amerika Serikat.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di kota tersebut disebabkan oleh keahlian tertentu yang dimiliki negaranya. Venga por mí. Last night, on the order of the President of the United States, Aquí lo espero en Miraflores. and in support of a request from the Department of Justice, No se tarde en llegar. the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. Nicolas Maduro had his chance until he didn't. He effed around and he found out. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, you know, if he says he's serious about something, he means it. But don't play games. Don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.